Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Bahaki dengan NPM 19 2122 063 dari kelompok 12 yang akan menjelaskan materi yang ke-15, yaitu profesionalisme guru di Indonesia dan di negara lain. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian profesionalisme guru. Ada dua istilah dalam frasa profesionalisme guru, yaitu profesionalisme dan juga guru. Dari segi bahasa atau etimologi, sebagaimana disebutkan oleh S. Wojowasito, istilah profesionalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, yang berarti jabatan pekerjaan, pencarian yang mempunyai keahlian. Sedangkan profesional secara istilah dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang khusus dipersiapkan atau dididik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan mereka mendapat hasil berupa gaji karena melaksanakan pekerjaan tersebut. Lalu kata profesi tersebut mendapatkan akhiran isme, di mana dalam bahasa Indonesia menjadi sifat, sehingga istilah profesionalisme berarti sifat yang harus dimiliki oleh setiap profesional dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana atau dijalankan dengan baik. Lalu materi selanjutnya, kompetensi guru profesional. Kompetensi guru profesional adalah salah satu unsur yang paling penting yang harus ada sesudah siswa. Berikut adalah 4 kompetensi guru profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru melalui pendidikan profesi selama 1 tahun. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Mungkin itu dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, nama saya Dila Prila Jayuna, NPM 192122047. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai profesionalisme guru di Indonesia dan negara lain. Baik, langsung saja. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat serta perannya sebagai agen pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dari undang-undang tersebut dapat kita lihat bahwa negara Indonesia ini telah menaruh perhatian bahwa peningkatan mutu guru atau peningkatan profesionalisme guru itu dapat berpengaruh pada meningkatnya mutu pendidikan nasional seperti itu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri profesionalisme yang dikemukakan oleh Wesley Gibson. Kita akan coba mengaitkannya dengan profesionalisme guru di Indonesia. Ciri yang pertama, masyarakat mengakui layanan yang diberikan atas dasar dimilikinya seperangkat ilmu dan keterampilan yang mendukung profesi itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki keterampilan untuk mengajar, untuk menyebarkan ilmu tersebut, itu biasanya disebut sebagai guru. Seperti itu. Nah, ciri yang kedua, ini diperlukan adanya proses pendidikan tertentu sebelum seseorang dapat atau mampu melaksanakan tugas profesi tersebut. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di Indonesia ini banyak
perguruan tinggi yang menyiapkan lulusannya untuk menjadi pendidik atau guru, seperti itu. Contoh yang paling dekat adalah fakultas kita, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana mahasiswa-mahasiswinya itu disiapkan, dibentuk untuk menjadi seorang pendidik atau guru. Ciri yang ketiga, dimilikinya mekanisme seleksi standar sehingga hanya mereka yang kompeten boleh melakukan pekerjaan atau profesi itu. Nah, di Indonesia ini setelah lulus menjadi sarjana, tidak semata-mata bisa langsung menjadi guru yang profesional, tapi harus ada proses sertifikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada yang namanya sertifikasi guru, di mana guru yang telah melalui proses sertifikasi itu akan mendapat sertifikat pendidik yang akan menjadi ciri atau keabsahan dari guru tersebut, bahwa guru tersebut adalah guru yang profesional, seperti itu. Nah, sertifikasi guru ini biasanya dilakukan melalui program seperti program pendidikan guru PPG yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok yang presentasi, seperti itu. Nah, ciri yang keempat, ini dimilikinya organisasi profesi yang melindungi kepentingan anggotanya serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, termasuk adanya kode etik profesi sebagai landasan perilaku keprofesionalannya. Nah, di Indonesia ini ada banyak sekali organisasi yang menaungi guru di Indonesia. Salah satu yang terkenal, yang mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar dengan organisasi ini, yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, selain itu juga dalam menjalankan tugasnya, guru-guru di Indonesia ini harus menaati kode etik guru yang berlaku, seperti itu. Nah, dari keempat ciri yang dikemukakan oleh Wesley Gibson, kita bisa lihat bahwa keempat ciri tersebut sudah terpenuhi, begitu ya. Jadi profesionalisme guru di Indonesia ini sudah sesuai dengan ciri-ciri profesionalisme yang dikemukakan oleh Wesley Gibson. Meskipun begitu, tidak lantas membuat kita untuk berpuas ria, karena tentunya kita masih perlu adanya perbaikan di sana dan di sini untuk meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Mari kita beralih pada profesionalisme guru di negara lain. Pada presentasi kali ini, kelompok kami mengambil 3 negara sebagai gambaran profesionalisme guru di negara lain. Yang pertama adalah negara Finlandia. Guru-guru di Finlandia ini dapat dikatakan sebagai guru-guru dengan kualitas yang baik, seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa Finlandia ini dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan karena profesi guru di Finlandia ini sangat dihargai. Bahkan hal ini membuat lulusan-lulusan terbaik dari sekolah menengah berlomba-lomba untuk mendaftar ke sekolah-sekolah pendidikan di Finlandia. Nah, menurut sumber yang dibaca, seleksi untuk masuk ke sekolah-sekolah pendidikan di Finlandia ini sangat ketat, di mana digambarkan ketika ada 7 orang pelamar hanya ada 1 yang lolos. Nah, ketatnya seleksi untuk masuk sekolah pendidikan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari calon-calon guru yang tentunya akan berpengaruh kepada kualitas pendidikan itu sendiri.
Nah, dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru di Finlandia, itu mereka bebas untuk memilih metode kelas untuk mengajar sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu juga mereka diberi kebebasan untuk merancang kurikulumnya sendiri dan juga memilih buku teks untuk pembelajaran sesuai keinginan mereka. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kemandirian dari guru di Finlandia ini sangat ditekankan untuk meningkatkan profesionalisme guru di sana. Nah, negara yang kedua adalah Singapura. Nah, orang yang menjadi guru di Singapura tidak lantas menjadi orang yang bersantai. Mereka tidak bisa santai begitu saja, karena guru di Singapura ini dituntut untuk menjadi produktif, kreatif, dan berkembang. Nah, di setiap sekolahnya juga ada yang namanya teacher's assessment atau penilaian guru, seperti itu. Selain itu, di Singapura baik guru yang baru maupun guru yang sudah lama mengajar itu berhak mendapatkan pelatihan 100 jam dari pemerintah. Nah, yang uniknya adalah kepala sekolah dari setiap sekolah itu berhak untuk menentukan materi pelatihan yang cocok untuk guru-gurunya, seperti itu. Setelah itu disetorkan ke dinas pendidikannya, lalu dirancanglah pelatihan secara nasional. Nah, dari sini kita bisa lihat adanya kemerdekaan dan kemandirian dari guru-guru di Singapura untuk meningkatkan profesionalisme guru di sana. Nah, negara yang ketiga adalah negara Jepang. Nah, di Jepang ini untuk menghasilkan guru-guru yang profesional ada beberapa cara. Yang pertama itu evaluasi guru, kemudian ada penghargaan yang diberikan kepada guru yang berprestasi. Selain itu juga lingkungan kerja yang kondusif sangat diperhatikan di sana untuk meningkatkan etos kerja guru, dan di sana juga memberikan pelatihan kepada guru-guru yang dinilai masih belum cakap begitu. Ini juga tidak jauh berbeda dengan negara-negara sebelumnya, di mana guru-guru di sana diberikan kemandirian dan diberikan juga istilahnya treatment tertentu untuk meningkatkan profesionalisme guru di negara-negara tersebut. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke guys, setelah kita mendengar penjelasan dari Dila dan Fikri mengenai profesionalisme guru itu, di sini saya Raihan Aljabar akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih cara meningkatkan profesionalisme guru. Jadi di sini menurut Purwanto pada tahun 2004, untuk meningkatkan profesionalisme guru itu ada 5 hal. Yang pertama adalah memahami tuntutan standar profesi yang ada. Hal ini harus ditempatkan pada prioritas yang utama, karena persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru lintas negara. Serta sebagai profesional, seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global. Dan tuntutan masyarakat tentunya yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Dan yang kedua adalah mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan memenuhi kualifikasi ini, maka guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, termasuk lewat organisasi. Upaya ini membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas oleh guru dengan membina jaringan kerja atau network. Yang keempat adalah
mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Di zaman sekarang ini, semua bidang dan profesi dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima. Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituennya, yaitu siswa, orang tua, dan sekolah sebagai stakeholder. Terlebih lagi, pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepada publik. Dan yang terakhir adalah mengadopsi inovasi dan mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuan yang mengelola pembelajaran. Guru juga dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru bidang teknologi dan pendidikan seperti media presentasi, komputer, dan juga pendekatan baru bidang teknologi pendidikan. Dan itulah 5 hal untuk meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan materi yang sudah kawan-kawan saya atau kami jabarkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa peningkatan profesionalisme guru sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu cara untuk membangun bangsa yang maju dan berkualitas adalah dengan melakukan peningkatan kualitas pada pendidikannya. Mungkin sekian presentasi dari kami, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.